Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tutorial yang kedua atau materi yang kedua tentang aplikasi Adobe InDesign 2020. Di pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana cara menginstal. Kemudian yang kedua ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara atau memperkenalkan fungsi tools pada aplikasi Adobe InDesign ini. Oke, di sini sudah tampil aplikasinya di desktop. Kita coba klik 2 kali untuk membuka seperti biasa. Kemudian tinggal tunggu prosesnya hingga tampil pop-up seperti ini. Nah, ini adalah tampilan secara default untuk aplikasi Adobe InDesign 2020. Memang sudah berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Tampilannya memang pada saat dibuka cukup bagus, kemudian elegan sebenarnya. Oke, untuk membuka lembaran baru seperti pada umumnya kita klik Create New ya. Oke, nah kemudian, di sini memang terdapat perbedaan juga dengan versi yang sebelumnya, di mana di versi sebelumnya tidak muncul dokumen seperti ini, dan kemudian sudah terlihat secara langsung properti atau page setup yang ada pada aplikasi ini. Sini kita bisa langsung merubah di sisi kanan tentang preset detailnya. Di sini kita bisa rubah lebar dan panjangnya kertas, kemudian orientasi kertasnya juga bisa kita rubah, landscape, portrait, kemudian ukurannya berapa, kemudian unitnya juga kita mau menggunakan milimeter, sentimeter, inci, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga sudah disajikan print untuk memilih kertas yang akan kita gunakan. Apakah A4, letter, legal, tabloid, A5, membuat buku atau majalah, A3, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kedua ini, karena kita hanya ingin membahas tentang pengenalan tools yang ada pada aplikasi ini, kita gunakan yang default saja. Kita gunakan kertas A4, kemudian ini tidak usah kita otak-atik dulu. Kita tunggu memilih kertas A4, kemudian pilih create. Oke, selanjutnya tampilan area kerjanya seperti ini, seperti biasa. Nah, kemudian tampilan secara keseluruhan versi Adobe sebenarnya hampir sama semua. Di bagian atas ada menu barnya, kemudian di sisi kiri bagian tools. Kemudian di sisi kanan adalah pengaturan pada bagian tools ini, ada properti, ada pack, dan sisi library. Nah, kita akan lebih membahas tentang fungsi-fungsi tools yang ada pada aplikasi ini. Karena memang disinilah nanti kita akan membuat suatu objek di mana sesuai dengan apa yang akan kita buat nantinya. Oke, langsung saja kita bisa melihat di sisi kiri. Ini namanya secara keseluruhan adalah toolbox. Nah, di bagian ini ada beberapa menu, ada beberapa tools, tentunya fungsinya pun juga akan berbeda-beda. Oke, yang pertama bisa kita sort seperti ini, kemudian bisa melihat nama toolsnya sebenarnya apa. Yang pertama di sini ada selection tool. Nah, selection tool ini sangat kita gunakan dalam suatu desain, baik itu membuat satu layout buku, majalah, dan koran. Karena memang fungsi daripada selection tool ini untuk memindahkan atau menyeleksi salah satu objek, kemudian kita pindahkan di titik-titik memang yang kita butuhkan. Saya ambil contoh satu, saya buat persegi di sini. Nah, kemudian posisi persegi secara defaultnya seperti ini. Nah, ketika kita ingin memindahkan, itu bisa kita manfaatkan daripada selection tools ini, ya.
Kita klik, kemudian tinggal kita geser klik kiri seperti biasa. Namun memang kita harus mengklik pada bagian garis persegi ini, atau boleh di bagian tengah hingga muncul simbol seperti ini yang ada pada bagian tanda panah. Nah, kalau kita klik di bagian kosong ini tidak akan bisa kita pindahkan, atau boleh arah panah sebenarnya, arah panah atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini ada di sini ada direct selection tool. Nah, ini juga sangat kita gunakan ketika menggambar satu objek, karena memang fungsinya adalah untuk merubah bentuk suatu objek yang sudah kita buat. Nah, kita ambil contoh seperti ini, persegi 4, kemudian kita pilih direct selection tool. Nah, ketika kita ingin merubah salah satu sudut daripada objek ini, kita tinggal mengklik saja satu kali. Kemudian nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi memang harus pas ketika kita ingin merubah bentuknya seperti ini. Oke, baik sekali. Nah, nanti ada fungsi tools juga yang ingin bisa atau yang bisa menambahkan titiknya sehingga bentuknya bisa kita rubah lebih banyak lagi bentuknya ya. Oke, saya pindahkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Fact Tool, ya Fact Tool. Tinggal kita klik saja. Nah, kemudian ketika kita klik maka secara otomatis page ini atau halaman ini akan aktif, karena memang fungsi ini untuk merubah tampilan daripada halaman atau area kerja. Maka Anda bisa melihat di sisi kanan di bagian properti. Nah, di sini kita bisa rubah page size-nya, kemudian jenis kertasnya boleh kita rubah, kemudian orientasi kertasnya boleh kita gunakan portrait atau kita menggunakan kertas landscape. Oke, kita normalkan seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada yang keempat, grab tool. Nah, grab tool ini sebenarnya juga sangat dibutuhkan ketika membuat suatu majalah, ketika membuat petak-petak atau kolom, karena memang berfungsi untuk memberikan spasi atau jarak antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Kita coba buat seperti ini, kita buat kotak. Oke, kemudian kita pilih grab tool. Nah, ini bisa kita lihat di bagian tengah antara kolom satu atau kotak yang satu ini dengan kotak yang kedua. Maka ketika kita klik, kemudian kita mau merubah size daripada kotak ini, kita tinggal geser, klik kiri kemudian geser, sehingga ukuran kolom ukuran kolom ini berubah tanpa merubah size atau spasi ukuran jarak antara kolom satu dengan kolom yang lainnya seperti ini. Oke, nah sama halnya ketika kita buat jarak ke bawah ya. Sini kita klik. Nah, ini sangat kita butuhkan ketika membuat satu koran ataupun majalah, karena memang terkadang dalam satu lembar itu ada beberapa kolom. Oke, ini saya bersihkan dulu, saya geser. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya counter collector ya. Ini ada dua bagian sebenarnya. Ada content collector tool, kemudian ada content placer tool. Nah, yang ini sebenarnya digunakan untuk mengcopy satu objek yang kemudian bisa kita
pasti atau gandakan kapanpun kita akan membutuhkan. Contoh, saya buat lingkaran di sini satu, di sini kemudian saya pilih ini, maka secara otomatis pop up akan muncul seperti ini atau ada semacam konten seperti ini. Nah, kita tinggal mengklik, maka secara otomatis dia akan mengcopy objek yang ada di area kerja kemudian memasukkan ke dalam sini. Ini juga kita copy. Oke. Nah, sehingga kapanpun kita butuhkan bisa kita langsung pastikan di area kerja. Tapi dengan catatan mengaktifkan konten placernya. Ini kan artinya ada tanda panah, artinya memasukkan kemudian ini mengeluarkan. Kita klik, nah, oke muncul, maka secara otomatis klik, nah oke hilang. Oke, selanjutnya ini yang terpenting sekali adalah type tool. Nah ini saya rasa secara umum semua paham karena memang di Adobe rata-rata semua simbol yang berhuruf T itu memang digunakan untuk membuat suatu teks. Kita klik kemudian kita buat seperti ini, klik kiri tahan tarik, tergantung berapa banyak teks atau paragraf yang ingin kita buat. Oke. Nah, selanjutnya di bagian type tool juga ada type on the path tool. Nah, ini sangat kita butuhkan juga. Ini membuat suatu teks yang mengikuti bentuk objeknya. Jadi ketika ada lingkaran seperti ini, biasa kita gunakan membuat suatu logo. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kita klik, tinggal mengklik objek yang akan kita buat. Maka secara otomatis dia akan mengikuti bentuk objeknya. Jadi teksnya itu nanti akan mengikuti bentuk objeknya. Sorry, kita aktifkan ulang. Wait. Oke. Nah, ini seperti ini. Jaraknya tinggal nanti kita atur berapa spasinya. Nanti kita pelajari itu selanjutnya ya. Ini masih bisa kita atur berapa jaraknya antara objeknya dan lain sebagainya, ketebalannya juga. Oke, kemudian di sini ada line tool. Nah, line tool ini saya rasa juga umum, bisa membuat satu garis, baik itu mungkin garis secara vertikal ataupun horizontal. Kita tekan shift supaya garisnya tetap lurus. Oke, pengaturannya sebentar kita pelajari semua. Ini persoalan bagaimana cara memberikan ketebalan ataupun jenis garisnya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada pen tool ya. Ini pen tool digunakan untuk sama semuanya membuat membuat objek atau membuat satu logo atau desain ya, atau mengikuti desain yang sudah ada. Juga boleh kita manfaatkan pen tool ini. Oke, baik sekali. Kemudian di bawahnya, oke, ini untuk menambahkan titik pada objek yang sudah kita buat. Tinggal klik tambah, oke, sehingga kita bisa merubah tampilan objeknya. Kita tambahkan seperti ini, kemudian kita pilih direct selection tool, nah, sehingga bisa kita rubah. Oke. Nah, sedangkan yang ketiga di sini adalah delete, artinya menghapus. Jadi ketika kita ingin menghapus, tinggal klik saja, maka secara otomatis akan terhapus. Oke, kemudian di sini ada convert. Nah, ini juga sebenarnya untuk merubah bentuk objek yang sudah kita buat, tapi tidak merubah tempat atau posisi titik yang sudah ada. Jadi seperti ini.
Jadi posisi titiknya ini tetap pada tempatnya, tidak akan bergeser. Oke. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan direct selection tool, ini titiknya ini boleh atau bisa kita pindahkan, juga boleh merubah bentuk objeknya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pensil. Nah, saya rasa ini semua umum juga, semua sudah umum dan semua sudah paham. Kalau pensil itu artinya menggambar atau membuat satu objek juga ya, menggambar ataupun membuat garis atau mengikuti objek yang sudah ada. Nah, ini juga yang terpenting di sini ada rectangle frame tool. Ini sangat kita butuhkan ketika membuat suatu koran majalah. Gunanya untuk membuat suatu persegi yang kemudian di dalamnya boleh kita letakkan gambar. Ya, seperti ini. Kita coba ambil gambar satu, file, kemudian flash atau Ctrl D. Nah, maka secara otomatis gambar itu akan masuk ke dalam kotak ini. Tinggal kita mengatur posisi daripada gambar itu sendiri. Ini kalau di Corel Draw istilahnya power clip ya. Bisa kita rubah posisi gambarnya. Kita tinggal aktifkan, kemudian pilih objek, kemudian kita pilih fitting. Nah, kita memilih yang ini. Maka secara otomatis gambar akan mengikuti kotak yang sudah kita buat. Objek fitting nih. Oke. Jadi tergantung nanti apa yang akan kita buat. Selanjutnya di bagian bawah sama sebenarnya, cuman bentuknya yang berbeda. Ada elips, kemudian ada poligon. Nah, ketika membuat suatu objek seperti ini sangat disarankan untuk menekan tombol shift di keyboard agar tampilan objeknya bisa profesional. Nah, sama dengan yang ini rectangle tool tadi, membuat objek. Ada ellipse, ada poligon. Kemudian cut. Nah, cut ini berfungsi untuk memotong. Jadi kalau kita mau potong di sebelah sini, kita tinggal klik saja. Oke, kemudian kita delete. Nah, maka secara otomatis ini akan terdelete. Selanjutnya di sini ada frame free transform tool. Nah, ini untuk merubah gaya objek sebenarnya. Kita tinggal aktifkan. Nah, kemudian bisa kita rubah kemiringannya seperti ini. Nah, sama dengan yang lain, ada rotasi. Jadi tumpuan titiknya di sini, kemudian bisa kita putar. Sama yang lain juga. Nah, selanjutnya di sini juga sangat penting ada gradient swatch ya. Gradient swatch tool. Nah, ini untuk membuat atau memberikan warna pada objek. Contoh seperti ini. Nah, ini bentuknya gradient. Artinya boleh kita memberikan warna yang berbeda dalam satu objek. Nah, tinggal kita atur nanti di bagian properti. Kemudian di sini ada gradient feature tool. Nah, ini untuk memberikan transparansi pada satu gambar. Oke, sorry, kita aktifkan yang ini. Kemudian transparansi. Nah, ini sangat kita butuhkan juga dalam mendesain suatu spanduk sebenarnya. Oke, kemudian ini ada nah, ini fungsinya. Ini saya normalkan dulu. Gradient. Oke, kemudian di sini ada kotak.
Nah, fungsi daripada color themes tool ini untuk memindahkan warna atau menyamakan warna satu objek ke objek yang lain. Jadi contohnya, kalau saya ingin memberikan warna merah atau mengikuti warna yang ada di sini, salah satu warna yang ada di gambar ini, nah, kita manfaatkan color themes ini. Kita tinggal mengklik seperti ini, kemudian maka akan muncul warna yang ada pada gambar ini. Kita tinggal memilihnya, kemudian kita klik, nah, kita aktifkan di sini. Oke, fungsi yang lain sama. Kalau ini dia secara otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya ini yang gambar hand, ini untuk memindahkan semua objek yang ada atau memindahkan area kerja. Kalau yang ini fungsinya untuk memberikan tampilan yang lebih besar atau zoom in dan zoom out ya. Oke. Selanjutnya ini untuk pewarnaan sama seperti biasa. Oke. Saya rasa itu untuk fungsi daripada tools ini. Cara umum seperti itu, masih banyak yang kurang, masih banyak yang harus ditambahkan. Tentunya perlu referensi yang lain juga, tidak cukup di sini saja. Nah, kemudian untuk video tutorial selanjutnya kita akan memberikan video tentang bagaimana cara membuat satu layout buku ataupun majalah, bagaimana cara menambahkan kolom, kemudian bagaimana cara menambahkan halaman, pemberian halaman, mengedit halaman, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan yang kedua ini tentang fungsi tools. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap ikuti channel ini sampai tuntas pembahasan tentang Adobe InDesign. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.